Selamat malam saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan tamu-tamu yang telah hadir di kebaktian online di pertengahan minggu ini. Tentunya kita yang hadir pada saat ini bersuka cita bagaimana Tuhan telah memelihara, telah melindungi kita dari awal minggu sampai pertengahan minggu, dan kita tentunya di sini siap untuk mendengarkan makanan rohani. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 40. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Sebagai doa buka akan dipimpin oleh Bapak Desi Hombing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, Allah maha pengampun, Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu Tuhan. Ampunilah kami akan segala kesalahan dosa kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mulai acara permintaan doa, acara kebaktian pertengahan minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah kepada Pendeta Jai yang akan membawakan firman. Biarlah Engkau tuntun lidahnya, biarlah Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu agar semua orang yang mendengar dan melihat firman ini boleh memandang hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau hadir di tiap-tiap rumah kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini oleh karena kasih-Nya masih memberikan kepada kita waktu untuk bersekutu dengan Dia.
Sebelum pekabaran Tuhan yang saya mau sampaikan, kita akan kembali berdoa, saudara. Bapa di sorga, hati kami dipenuhi sukacita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menghibur, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami satu motivasi untuk lebih setia dan siap menantikan kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa Tuhan tidak satu pun yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya Raja Daud dalam Mazmur pasal 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga. Saudara-saudaraku, hidup tanpa Tuhan adalah hampa dan tidak mempunyai harapan. Itu sebabnya kita membutuhkan Sang Pemulih. Karena keadaan kita sudah rusak, sudah berubah. Tidak seperti apa yang pertama kali Tuhan sudah ciptakan. Dunia ini pun akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Dia akan datang kembali dan akan mengangkat semua orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu Dia akan datang kembali bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang diselamatkan ini. Sebelum mereka menginjakkan kaki di atas dunia ini, dunia di mana kita ada hari ini akan lebih dahulu dipulihkan, dibersihkan dari segala kejahatan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, apakah inti daripada Injil itu? Pekabaran yang selama ini kita dengarkan, pekabaran yang selama ini kita ajarkan, pekabaran yang selama ini kita imani. Inti Injil itu adalah pemulihan, Alfa dan Omega jilid 6 halaman 486. Dan Roh Kuduslah yang mempengaruhi pemulihan kita kepada citra Allah, menciptakan kita kembali dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melewati pintu gerbang surga. Itulah sebabnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13-14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Ini bukan hal yang mudah, saudara. Kita membutuhkan satu kuasa yang menolong kita supaya bisa tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 9-11, Rasul Paulus berdoa. Dia katakan begini, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada sekarang ini yang begitu penting untuk kita kerjakan, untuk kita siapkan menjelang hari Tuhan, adalah bagaimana hidup di dalam kesucian, tidak bercacat. Dan ini dikatakan adalah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ingat saudaraku, dilanjutkan dalam ayat 15-17 Filipi pasal yang pertama. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, memberitakan Kristus karena perselisihan.
tetapi ada juga yang memberitakan dengan maksud yang baik. Bayangkan saudaraku, dia memberitakan Kristus bukan karena kebaikan, tapi karena benci, karena dengki. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, itu yang benar. Mereka tahu bahwa aku ada di sini dan membela Injil, tapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pengalaman Rasul Paulus setelah dia menjadi seorang pengikut Yesus yang setia, ada banyak orang yang memberitakan tentang Yesus tapi bukan karena kebenaran. Mereka menjelek-jelekkan. Sekarang ini saya rasakan selama menjadi seorang gembala. Bila mana kita bertemu dengan orang yang tidak satu faham dengan kita, gereja Advent itu dianggap bidat, dianggap memiliki ajaran sesat, dikatakan tidak percaya Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membutuhkan waktu untuk menyaksikan bahwa kita ini adalah orang yang justru percaya Yesus. Seringkali saya bertemu, Pak Pendeta, orang Advent itu orang Yahudi ya? Tidak percaya Yesus ya? Saudara-saudara yang kasih, inilah kesempatan kita memperkenalkan dia. Justru kita sangat percaya kepada Yesus dan menuruti perintah Yesus. Ada banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak menuruti perintahnya. Dengan berbagai dalih. Oleh karena mereka tidak dapat mengekang selera mereka. Tidak bisa mengendalikan akan nafsu mereka. Makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan, mereka katakan sudah di perjanjian baru sudah bisa dimakan. Sudah bisa diminum. Sudah bisa macam-macam alasan saudara. Saudara yang kasih, ini perlu. Dan saya melihat ada pergeseran kekekehan, keteguhan umat Tuhan mulai molor terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Hati-hati. Untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa, dibutuhkan seorang penolong untuk menginsafkan. Siapakah yang menginsafkan dunia ini? Inilah yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Siapa itu saudaraku? Yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya kebutuhan kita sekali lagi adalah kebutuhan kecurahan roh. Tuntunan roh. Dikendalikan oleh Roh Kudus saudara. Karena menyadari ketidaksempurnaan, mereka berusaha menjadi lebih serupa dengan Kristus. Inilah orang yang sudah diinsafkan. Hidup dengan prinsip-prinsip hukum Allah yang kudus. Orang yang sudah diinsafkan oleh Roh Kudus adalah mereka yang merasakan bahwa mereka adalah lemah. Bukan merasa mereka suci. Saudaraku yang kasih, kesempatan kedua diberikan kepada kita untuk bisa merubah sikap supaya kita dipulihkan oleh Sang Pemulih itu. Dalam Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 15. Dosa Adam telah menjerumuskan umat manusia ke dalam penderitaan yang tidak berpengharapan. Tetapi melalui pengorbanan anak Allah, kesempatan yang kedua dikaruniakan kepada manusia. Saudara-saudaraku, kesempatan pertama sudah gagal. Sekarang yang kedua, jangan sampai gagal. Kesempatan yang kita miliki sekarang ini adalah mahal harganya. Sekarang apakah peranan manusia yang tidak berdaya itu? Saudaraku, karena mereka merasakan kebutuhan mereka. Sekarang peranan kita mencari terang, karunia, dan kekuatan kepada Yesus. Jadi kalau orang katakan Advent tidak percaya Yesus, sudah salah total saudara. Berarti dia tidak mengerti ajaran orang Advent.
Dia hanya sekilas melihat. Justru apa dikatakan kebutuhan kita sekarang? Mencari terang, karunia, dan kekuatan kepada Yesus. Kesimpulan pelajaran pada malam permintaan doa ini. Di dalam pekerjaan penebusan, pemulihan itu tidak ada paksaan. Saudara-saudaraku, biarlah kita terdorong hati kita dengan sukarela datang kepada Yesus Sang Pemulih dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang menginsafkan kita. Di bawah pengaruh Roh Allah, manusia diberikan kebebasan memilih siapa yang hendak dilayaninya. Sekarang pilih ikut Yesus atau dunia. Pembuangan dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Jadi saudaraku, kalau kita jatuh dalam dosa, itu bukan karena Tuhan mau. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan setan, setan sudah kerjanya itu. Sekarang, siapakah yang Anda layani? Siapakah yang Anda pilih? Di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 80. Bila kita ingin dibebaskan dari dosa, perhatikan baik-baik saudara. Bila kita ingin dibebaskan dari dosa, kita berseru untuk mendapat kuasa di luar dan melebihi kuasa sendiri. Maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dan Roh Kudus, dan mereka mentaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Jadi ada kuasa yang lebih besar yang kita butuhkan, yaitu tadi apa? Kuasa Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini adalah malam permintaan doa. Saya rindu supaya kita melalui firman Tuhan yang singkat ini, kita boleh menyerahkan pikiran kita, hati kita kepada Sang Pemulih, yaitu Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus yang dapat menginsafkan kita. Mari kita buka hati kita kepada Yesus. Buka hati kita kepada Roh Kudus. Supaya dia boleh masuk, mengendalikan kemauan kita, pikiran kita, hati kita, emosi kita, tindakan kita. Sehingga kita dilayakkan, dikuduskan untuk masuk ke dalam pintu gerbang keselamatan itu. Tuhan kiranya memberkati kita, karena malam ini adalah malam permintaan doa. Sekiranya ada permohonan yang mau disampaikan nanti, mari kita sampaikan di dalam doa sementara kita bersama-sama bertelut. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pencipta alam semesta, penebus umat manusia, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Pada malam hari ini anak-anak Tuhan sedang menghadap hadirat-Mu, ingin memuji Engkau, sendengkanlah kiranya telinga-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami manusia berdosa, kami manusia lemah, kami bercacat. Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga orang yang cacat dan berdosa. Oleh sebab itu saat ini kami datang ke hadirat Tuhan mengakui kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang peduli dan sangat mengasihi umat manusia. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam rumah tangga,
dalam kesehatan, dalam pekerjaan, di dalam perjalanan mereka, di dalam cita-cita mereka. Bagi orang muda dalam pergaulan mereka, bagi yang masih dalam pertumbuhan, Engkau tetap memberikan berkat yang limpah. Bapa, berkati pekerjaan umat-Mu, bukakan tingkap langit mencurahkan berkat berkelimpahan, agar mereka berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah, dan mereka juga Engkau karunia Roh Kudus Tuhan, supaya mereka boleh membuka hati dengan sukacita, menuruti firman-Mu, perintah-perintah-Mu, dan melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, melayani sesama, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, berkati di dalam semua program pelayanan, di dalam mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan. Demikian juga dalam penginjilan, agar kami boleh menuntun jiwa-jiwa dari kegelapan kepada terang-Mu yang mulia. Bapa, kami berdoa bagi yang sakit, sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam duka Engkau hibur mereka. Dan kami berdoa untuk pimpinan kami yang melayani di gereja Tuhan, mulai dari jemaat sampai ke GC. Tuhan berkati. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, mulai dari jemaat ini sampai ke seluruh dunia. Biarlah kami bersatu hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami. Berkati mereka ya Bapa, pemerintah kami, berikan akal budi, hikmat, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Izinkan kami untuk boleh menggunakan setiap waktu, setiap fasilitas yang diberikan untuk boleh menyebarluaskan kebenaran Tuhan. Bapa, mungkin ada hal-hal lain yang sedang dipikirkan, bahkan sedang didoakan, sedang dirindukan oleh umat-umat Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau dengarkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang limpah yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih untuk keluarga juga yang Kau berikan bagi kami. Anak-anak Engkau berikan, pekerjaan, segala sesuatu yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa masih bekerja untuk membawa keselamatan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, untuk tidak menyanyiakan kesempatan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami, memelihara kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita mengucap syukur atas makanan rohani yang telah diberikan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya makanan rohani ini dapat menguatkan kita supaya kita selalu mempunyai hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk menutup perbaktian kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 41, edisi lama, Yesus Sepertinya Gembala.
Perbaktian kita telah berakhir, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala perlindungan Tuhan, atas segala kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kami minta curahan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat selalu digerakkan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia, umat-umat Tuhan yang selalu dapat menjadi terang dan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga pada saat ini berdoa supaya Tuhan memelihara kami sepanjang sisa minggu ini. Biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami pikirkan itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kehidupan kami. Kami serahkan doa ini kehendak punya di atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, perbaktian pertengahan minggu telah berakhir. Kami mengingatkan kepada anggota gereja Keramat Pulo atau tamu-tamu yang rindu untuk memberikan persembahan atau memberikan perpuluhan dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang terdapat di bawah ini. Dan juga diingatkan kepada tamu-tamu dan anggota gereja untuk melakukan 4M. Pertama, mencuci tangan, kedua, menjauhi kerumunan, yang ketiga, memakai masker, dan keempat, selalu menyanyi dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.